Selamat malam, teman cerita. Di saat dunia mulai terlelap, ada kisah yang ingin kami bagikan. Kisah yang mungkin tak pernah kau duga, namun menyimpan pelajaran dan makna. Chicago, 1948. Angin dingin berembus kencang di ganggang sempit kota, menerbangkan debu dan kepingan kertas koran yang tak terbaca. Di sebuah kamar sempit di lantai atas bangunan reyot, Lena Truelove duduk di tepi tempat tidur yang berderit. Keempat anaknya yang masih kecil tidur saling berdesakan di satu ranjang sempit, tubuh mereka hanya diselimuti kain tipis yang tak cukup menghangatkan. Wajah-wajah polos mereka terlihat damai, tidak tahu bahwa keesokan hari mereka mungkin harus tidur di jalanan. Lena menggenggam sebuah surat di tangannya. Itu adalah pemberitahuan pengusiran dari pemilik rumah. Ia hanya punya waktu 1 minggu untuk melunasi sewa yang menumpuk atau mereka akan diusir ke jalanan. Di meja kayu yang sudah reot, hanya ada sekerat roti basi dan segelas susu yang hampir kadaluarsa. Perutnya sendiri sudah lama kosong, tapi ia lebih memilih membiarkan anak-anaknya makan daripada dirinya sendiri. Tangannya bergetar saat meremas surat itu. Ia pernah menjadi wanita yang memiliki harapan. Pernah membayangkan kehidupan yang lebih baik, penuh cinta dan kepastian. Namun, perang telah merenggut segalanya. Suaminya tewas dalam pertempuran, meninggalkannya sendirian dengan 4 anak tanpa uang dan tanpa harapan. Lena menatap anak-anaknya satu persatu. Yang tertua adalah Tommy, bocah laki-laki berusia 10 tahun dengan rambut coklat kusut dan mata tajam yang penuh keteguhan. Tommy berusaha tegar di depan adik-adiknya, tetapi Lena tahu ia sering menahan lapar agar adik-adiknya bisa makan lebih banyak. Di sebelahnya ada Sarah, gadis kecil berusia 8 tahun yang memiliki senyum lembut meski tubuhnya semakin kurus dari hari ke hari. Sarah adalah anak yang ceria, tetapi dalam beberapa minggu terakhir ia lebih sering diam dan termenung, menyadari beban yang ditanggung ibunya. Anak ketiga, Benny, berusia 6 tahun. Ia masih terlalu kecil untuk memahami betapa sulit hidup mereka. Benny sering terbatuk-batuk di malam hari karena udara dingin yang meresap ke dalam kamar mereka yang lembab. Lena khawatir ia akan jatuh sakit lebih parah jika mereka benar-benar diusir. Dan yang terakhir adalah Mary, gadis kecil berusia 4 tahun dengan mata biru besar yang selalu mencari kehangatan dari pelukan ibunya. Mary adalah satu-satunya yang masih memiliki sedikit kepolosan, tidak menyadari dunia yang semakin kejam di sekitar mereka. Keesokan harinya, Lena memutuskan untuk mencari pekerjaan. Ia pergi ke pabrik tekstil di pusat kota, berharap bisa diterima sebagai buruh, tetapi ditolak karena tenaganya dianggap terlalu lemah. Ia mendatangi restoran, menawarkan diri sebagai pelayan, tetapi pemiliknya hanya menertawakan wanita miskin sepertinya. Ia bahkan mencoba bekerja sebagai pencuci pakaian di sebuah penginapan kumuh, tetapi tak seorang pun bersedia mempekerjakannya tanpa pengalaman. Hari demi hari berlalu, dan setiap pintu yang diketuk Lena hanya membawa lebih banyak penolakan. Sepatu satu-satunya mulai berlubang, telapak kakinya lecet karena berjalan tanpa henti mencari peluang. Satu-satunya yang ia bawa pulang hanyalah kesedihan dan keputusasaan yang semakin dalam. Ketika malam semakin larut, Lena menatap wajah-wajah kecil yang tertidur pulas di hadapannya. Hatinya hancur. Bagaimana ia bisa membiarkan mereka kelaparan? Bagaimana jika ada cara lain agar mereka bisa bertahan hidup, meski harus berpisah? Malam itu, Lena duduk di depan meja kecil dengan selembar kertas dan pena di tangannya. Dengan air mata mengalir, ia menulis sebuah iklan sederhana, mencari keluarga yang dapat merawat anak-anak dengan baik. Saya tidak mampu memberi mereka kehidupan yang layak. Ia tidak menulis harga, tapi ia tahu, di dunia ini, semua memiliki nilai. Bahkan anak-anaknya. Esok harinya, Lena berjalan di sepanjang jalanan Chicago yang sibuk. Ia melihat papan-papan iklan tentang keluarga kaya yang mencari anak adopsi. Beberapa di antaranya bahkan bersedia membayar biaya perawatan untuk anak-anak tersebut. Dengan berat hati, Lena mulai bertemu dengan orang-orang yang tertarik. Ada pasangan kaya yang tidak bisa memiliki anak, ada wanita tua kesepian yang ingin pendamping, dan ada pula mereka yang tidak memberikan penjelasan jelas. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Salah satu calon orang tua angkat, seorang pria bernama Richard Holloway, ternyata adalah seorang penyelidik swasta yang bekerja sama dengan polisi untuk mengungkap jaringan perdagangan anak di Chicago.
Setelah mendengar cerita Lena, ia mulai menggali lebih dalam dan menemukan bahwa banyak anak yang dijual berakhir dalam kondisi mengenaskan, beberapa diperdagangkan, yang lain diperlakukan seperti budak. Lena mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Beberapa orang yang datang padanya tampak terlalu tergesa-gesa, menawarkan lebih banyak uang dari yang seharusnya. Salah satu pria, dengan jas mahal dan senyum licik, bahkan berkata, "Tak perlu repot. Saya akan membawa anak-anak itu malam ini juga. Bayaran tunai, tanpa perlu banyak bicara." Jantung Lena berdegup kencang. Nalurinya mengatakan ada yang tidak beres. Tapi ia juga tidak bisa menolak begitu saja. Jika menolak, bagaimana ia bisa mendapatkan uang untuk bertahan hidup? Malam itu, ia duduk di depan jendela kamar, mengawasi anak-anaknya yang tertidur. Suara langkah kaki di gang di luar terdengar mencurigakan. Lena meraih pisau dapur yang tergeletak di meja. Hatinya berdebar. Apakah ia baru saja memasukkan kejahatan ke dalam hidup mereka? Suatu malam, ketika Lena hendak menyerahkan anak pertamanya, pintu kamarnya digedor dengan kasar. Polisi menerobos masuk, diikuti oleh Richard Holloway. Mereka menangkap pria yang hendak mengadopsi anaknya karena dugaan perdagangan manusia. Salah satu pria itu mengeluarkan pistol, mencoba melawan, tapi polisi lebih cepat. Satu tembakan terdengar, dan tubuh pria itu terhempas ke lantai. Lena berlutut di lantai, air matanya bercucuran. Ia tidak pernah bermaksud melakukan kejahatan. Ia hanya ingin menyelamatkan anak-anaknya. "Aku tak punya pilihan," bisiknya di sela isak tangisnya. Richard menatapnya dengan penuh belas kasihan. "Kamu memang membuat keputusan yang salah, tapi bukan karena niat jahat." Kasus ini akhirnya menjadi berita besar. Banyak orang bersimpati pada Lena dan kisahnya menjadi cerminan kerasnya kehidupan pasca perang bagi para ibu tunggal. Sebuah yayasan amal akhirnya turun tangan, membantu Lena mendapatkan pekerjaan serta tempat tinggal yang layak untuk dirinya dan anak-anaknya. Saat Lena menatap anak-anaknya yang tertawa lagi setelah sekian lama, ia tahu bahwa meskipun keputusannya nyaris menghancurkan mereka, keajaiban masih ada di dunia ini. Ia belajar bahwa harapan tidak selalu harus dibeli dengan harga yang mahal, tetapi kadang datang melalui tangan-tangan tak terduga yang mau membantu di saat yang paling gelap. Kisah ini mencerminkan keputusasaan seorang ibu yang terjebak dalam situasi ekstrim dan harus menghadapi pilihan yang nyaris tak terbayangkan. Ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini. 1. Jangan menyerah, selalu ada harapan. Seberat apapun masalah yang dihadapi, akan selalu ada jalan keluar. Lena hampir menyerah pada keadaan, tetapi akhirnya bantuan datang dari pihak yang peduli. Ini mengingatkan kita bahwa harapan masih ada, meskipun dalam situasi tergelap. 2. Hati-hati dalam keputusan besar. Keputusan yang diambil dalam keputusasaan seringkali berujung pada bahaya yang lebih besar. Lena hampir menyerahkan anak-anaknya kepada orang yang salah. Sebelum mengambil keputusan besar, pastikan untuk berpikir matang dan mencari bantuan dari sumber yang dapat dipercaya. 3. Pentingnya solidaritas dan kepedulian sosial. Richard Holloway dan Yayasan Amal dalam cerita ini menunjukkan bahwa kebaikan dan kepedulian dari orang lain bisa menjadi penyelamat dalam hidup seseorang. Ini mengingatkan kita untuk selalu membantu mereka yang membutuhkan, karena kita tak pernah tahu seberapa besar dampak kecil dari uluran tangan kita. 4. Krisis ekonomi dan dampaknya pada masyarakat rentan. Kisah ini juga menggambarkan betapa sulitnya hidup bagi seorang ibu tunggal tanpa sumber daya yang cukup. Ini menjadi pengingat bahwa masyarakat dan pemerintah harus lebih peka terhadap mereka yang membutuhkan bantuan, agar tidak ada yang merasa harus melakukan sesuatu yang ekstrim demi bertahan hidup. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal berada dalam situasi sulit, jangan ragu untuk mencari pertolongan. Ada banyak lembaga sosial, komunitas, dan individu yang bersedia membantu. Jangan biarkan keputusasaan mengaburkan jalan keluar yang mungkin masih tersedia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami malam ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Jika kamu punya cerita yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar atau kirimkan ke email kami. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga malam ini menjadi malam yang indah untukmu. Selamat beristirahat.